Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang Ibu akan membahas kembali ya tentang bagaimana kasus equilibrium atau keseimbangan pasar. Apabila video yang sebelumnya agak kurang jelas ya, keseimbangan pasar. Yang Ibu akan bahas adalah contoh kasus yang kemarin yang sudah ditugaskan, yaitu yang diketahui Q sama dengan 150 plus 2P dan Q yang kedua sama dengan 350 min 2P. Apabila kita lihat dari fungsi, di depan koefisien positif, ini kita asumsikan sebagai supply, ya, dan apabila di depan koefisien negatif, kita asumsikan sebagai demand, permintaan. Baiklah, kita akan segera hitung ya, berapa sih tingkat keseimbangan pasarnya atau equilibriumnya. Nah, maka kita masukin ke dalam sebuah persamaan, QD sama dengan QS. Jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. QD sama dengan 350 min 2P, sedangkan QS sama dengan 150 plus 2P. Maka kita satuin ya, variabel P-nya, berarti min 2P. Nah, yang 2P kita pindahkan ke ruas kiri, berarti jadi negatif, min 2P sama dengan 150, 350 kita pindahkan ke ruas kanan, jadi negatif juga, 350. Min 2P dikurangin 2P sama dengan min 4P, sama dengan 150 dikurangin 350, dihasilkan min 200. Maka P sama dengan min 200 dibagi min 4. Maka P-nya dihasilkan sebesar Rp50. Nah, ketika P sudah dihasilkan, karena keseimbangan pasar itu harus ada juga titik Q-nya, maka kita substitusikan atau masukin. Bisa ke fungsi demand atau bisa ke fungsi supply. Nah, kita ambil salah satu ya. Misalkan kita ke fungsi supply. QS sama dengan 150 plus 2P. Berarti Q sama dengan 150 plus 2 dikali 50. Maka hasilnya 150 ditambah 100 menghasilkan 250. Maka titik keseimbangan pasar atau equilibrium, karena kita gambar kurva demand dan supply itu sumbu horizontalnya adalah sumbu X, maka kita X dulu yang kita masukin. Berarti 250 daripada harga 50. Nah, ini cara menghitung keseimbangan pasar. Nah, sekarang bagaimana sih kembali lagi ke demand dan supply ketika membuat sebuah kurva ya atau grafik kurva demand dan kurva supply. Nah, misalkan kurva demand dan supply. Misalkan kondisi di pasar ketika kita membeli jeruk ya, jeruk 2 kilo. Ini misalkan diketahui misalkan harga dulu ya, rupiah atau price ya, dan yang diminta serta yang ditawarkan. Kita sekalian ya gambarkan. Misalkan harga jeruk, pada saat harga jeruk itu sebesar Rp2.000, maka yang dimintanya misalkan banyak ya, karena murah gitu ya, 10. Sedangkan yang ditawarkan karena misalkan harganya murah, biasanya produsen menawarkannya sedikit, maka yang ditawarkan cuma 2 kilo. Harganya naik ya menjadi 4.000. Sesuai dengan hukum demand, ketika harga naik, yang diminta akan berkurang. Berarti permintaannya adalah sebesar 8 ya, sedangkan penawaran akan bertambah menjadi 4. Kemudian harganya naik lagi menjadi 6.000. Berarti permintaannya akan berkurang lagi menjadi 6, sedangkan penawaran akan bertambah menjadi 6. Harganya naik lagi 8.000, maka permintaan akan berkurang menjadi 4. Nah, sedangkan ini misalkan penawaran akan bertambah lagi menjadi 8. Oke, baik. Sekarang kita gambarkan ya kurvanya, QD dan QS-nya. Nah, seperti biasa kurva itu akan digambarkan dengan sumbu horizontal dan maaf ya ini nggak lurus, dengan sumbu vertikal dengan sumbu horizontal. Nah, kita misalkan membuat sebuah sumbu horizontal Q ya. Q itu kita ranknya misalkan dengan rank 2 aja. 2, 4, 6, 8, 10, 12 misalkan ya. Ini berarti sumbu horizontalnya Q. Sumbu vertikalnya adalah disimbolkan dengan P. Misalkan ini 2000
4.000, ya, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000. Seperti ini ya. Nah, kita sekarang gambarkan ketika harga 2.000, KID-nya 10. Berarti harganya 2.000 di sini ya. Maaf, ini kita 1.000 aja dulu, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, dan 8.000. Nah, ketika harganya 2.000, itu KID-nya 10. Berarti ada di sini ya, KID 10 unit. Nanti kalau lebih bagus sih pakai penggaris ya. Di sini berarti KID yang pertama. Sedangkan ketika harga 4.000, KID-nya adalah 8. Berarti harga 4.000, KID-nya adalah 8. Ini berarti yang pertama, yang kedua. Dan ketika harga 6.000, berarti di sini ya, KID-nya sama dengan 6. Nah, berarti dia ada di sini 6. Dan ketika harga 8.000, KID-nya adalah 4. Oke. Maka kurva demand itu akan digambarkan dari kiri atas ke kanan bawah. Maka di sini ya kita tarik garis kiri atas ke kanan bawah. Maka ini KID. Sedangkan QS adalah 2.000 pada penawaran 2 ya, 2.000 berarti di sini ya ada 2 di sini. Nah, sedangkan 4.000 pada kuantiti 4, berarti dia ada di sini ya. 6.000 pada kuantiti 6, berarti di sini, dan 8.000 ada pada kuantiti 8. Berarti kita gambarkan di sini. Oke, kita sambung sini ya. Maka kurva QS dia bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Maaf ya, ini juga enggak kurang rapi ya. Ini seharusnya pakai penggaris. Oke, nah, seperti ini deh kira-kira ya. Kita tarik ya. Ups. Kita tarik seperti ini. Ini berarti QS. Nah, maka ini kurva QD dan QS. Di sini ada titik temu ya, yaitu pada saat Q-nya 6 dan pada saat Q-nya sama dengan 6 ya. Dan P-nya itu sama dengan 6.000. Nah, ini titik temu ini adalah QD sama dengan QS yang disebut dengan namanya equilibrium. Nah, demikian pembahasan tentang keseimbangan pasar dan kurva demand dan supply. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.